Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu ayat yang diambil dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam bahasa Inggris, kata lemah lembut menggunakan terjemahan kata meek atau meekness, yang artinya adalah rendah hati, tidak sombong, sederhana, tidak berlebihan, atau tidak menonjolkan diri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga jika dituliskan kembali, maka Matius 5 ayat 5 dapat kita parafrase demikian. Diberkatilah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, karena mereka akan mewarisi bumi. Rendah hati berarti orang tersebut tunduk terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga orang yang rendah hati akan selalu mendengarkan pesan-pesan Tuhan dan pasti akan melakukannya. Orang yang rendah hati juga mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga orang-orang tersebut disebut sebagai anak-anak Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lawan kata dari rendah hati adalah sombong. Allah membenci orang yang sombong atau congkak hatinya, seperti yang tertulis di Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang sombong punya ciri-ciri mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, karena mereka merasa sanggup melakukan segala sesuatu sendiri, sanggup membuat perencanaan sendiri, sanggup untuk mengatasi setiap permasalahan sendiri, dan tidak mau melakukan kehendaknya. Jika orang yang rendah hati adalah anak-anak Allah, maka anak siapakah orang yang sombong? Jadi suatu hari saya mendapatkan tugas dari atasan untuk menyelesaikan bahan presentasi untuk sebuah diskusi. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap data dan juga melakukan cross-check ke departemen terkait untuk memastikan bahan tersebut baik dan layak untuk dipresentasikan. Namun setelah bahan tersebut saya sampaikan kepada atasan saya, ternyata atasan saya menolak dengan alasan bahan versi sebelumnya sudah disetujui oleh pimpinan. Saya tidak terima karena bahan tersebut merupakan bahan yang salah, karena datanya belum benar. Saya berusaha menjelaskan kenapa sebaiknya menggunakan bahan baru, tetapi atasan saya tetap pada pendiriannya. Saat itu saya menjadi kesal karena menganggap apa yang saya lakukan itu sudah benar, dan saya juga lupa untuk melakukan konfirmasi kepada Tuhan yang apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan. Akibatnya, sepanjang hari itu kepala saya sakit. Sakit kepala tersebut menyadarkan saya bahwa saya sudah bertindak sombong di hadapan Tuhan. Saat saya menyadari, saya langsung minta ampun sama Tuhan dan memohon petunjuknya. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya dan Tuhan berkata, biarkan saja bahan tersebut apa adanya. Saya belajar untuk tunduk pada Tuhan dan membiarkan bahan tersebut sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh atasan saya. Dan sakit kepala saya langsung hilang. Lalu bagaimana ya supaya kita bisa rendah hati di hadapan Tuhan? Rendah hati atau tunduk kepada Tuhan hanya terjadi jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki rasa takut akan Tuhan? Kita perlu meminta kepada Tuhan agar diberikan rasa takut akan Dia. Dan apabila kita mendapatkan rasa takut tersebut, maka kita akan mulai mengenal Allah dan juga kebenarannya.
Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Di sana dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Bagaimana kita menjadi wanita yang berhikmat? Kenapa tadi? Karena tanpa hikmat kita nggak bisa jadi istri yang luar biasa. Tanpa hikmat kita nggak bisa jadi ibu yang luar biasa. Tanpa hikmat kita nggak bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Di sana dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa disebut wanita yang berhikmat kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Alkitab berkata bahkan orang bodoh pun kalau dia hidup takut akan Tuhan dipikir orang berhikmat. Karena hikmat Tuhan itu luar biasa. Takut akan Tuhan itu dahsyat. Bukan bicara soal pendidikan kita. Ada orang mungkin cuma lulusan SD, tapi ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan memenuhi hidupnya. Katakan, amin. Ya, saya bukan orang yang sekolah tinggi, saudara, sampai punya gelar S2, S3. Kemarin kita dikejutkan oleh satu berita ya dari Inggris. Seorang anak muda, saudara. Bayangkan dia sedang menyelesaikan gelar doktor di Inggris. Orang Indonesia, orang tuanya ada di Depok. Ternyata dia memecahkan rekor dunia. Kasus perkosaan terbesar di dunia, 190 anak laki-laki diperkosa sama dia. Saudara, Tuhan tidak cari orang pintar secara ilmu. Tuhan cari orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Apa itu takut akan Tuhan? Kita takut berbuat dosa. Kita menjauhi kejahatan. Dilihat atau tidak dilihat, kita menjaga hidup di dalam kekudusan. Dilihat suami atau tidak dilihat suami, kita menjaga hidup dalam takut akan Tuhan. Apa itu standarnya Tuhan? Hai istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat, hidup tidak takut akan Tuhan, hidup dalam kefasikan, maka istri yang sudah mengenal Tuhan, yang mengerti standarnya Tuhan, tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, menangkanlah suamimu itu. Supaya dia melihat betapa saleh dan sucinya istrinya itu. Lalu dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Saya pernah dengar ada satu kesaksian dari seorang bapak ini dulu sudah mau menceraikan istrinya, saudara. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan hidup dengan istrinya yang tiap hari di rumah cerewet, tiap hari marah-marah, tiap hari. Ya, lalu akhirnya dia pergi ke nightclub di dunia malam, dia cari hiburan, lalu ketemu sama perempuan di sana. Lalu dia bilang menurut dia perempuan itu lebih baik ya karena lebih halus dari istrinya. Ya iya ya, namanya juga baru kenal. Masih masa promosi. Ya, nanti kalau masa promosi iklannya sudah selesai, lebih galak dari istri sebenarnya ya. Ya, itu masih bulan promosi. Lalu istrinya itu datang ke satu orang hamba Tuhan. Dia ikut ibadah kayak begini, ibadah wanita. Makanya ibu-ibu di luar sana masih begitu banyak ibu-ibu yang membutuhkan hikmat Tuhan. Bawalah mereka ke tempat ini, amin. Pendetanya bilang gini, Bu, ibu harus tetap mengasihi suami. Tapi suami saya itu selingkuh, ibu tetap mengasihi suami. Kalau dia pulang malam, ibu biasanya ngapain? Marah. Mulai sekarang jangan marah. Sambut dia dengan senyuman dan kasih. Kira-kira saudara gampang gak berbuat seperti itu? Haleluya ya. Tidak mudah memang ya. Tapi kalau standar Alkitab begitu ya kita harus belajar. Amin. Ada yang bilang, aduh Bu, kalau saya pilih kasih racun tikus Bu sama suami saya yang kayak begitu ya. Sampai pernah ada satu orang ibu yang dia kasih insulin. Setiap kali dia bikin jus untuk suaminya dia taruh insulin. Padahal suaminya gak sakit gula. Tiba-tiba suaminya pingsan. Lalu dokter bilang, loh ini Bapak gak ada sakit gula kok dalam darahnya banyak insulin ya. Dia takut saudara ya. Lalu dia bilang, aduh saya gak mau lagi Bu. Kalau ada apa-apa saya pasti di penjara. Saya bilang, iya Bu. Jangan lakukan tindakan yang berbahaya begitu. Ibu cukup mendoakan suami. Oh iya Bu, sekarang saya hanya mendoakan dia. Tiap hari saya bilang, Tuhan cabut nyawanya. Jangan begitu ibu-ibu. Itu salah doa, tidak didengar Tuhan. Amin. Lalu akhirnya saudara, pendetanya ngomong gitu. Ibunya ngomong, berat Pak. Tapi ibu harus berani melakukan. Ayo Bu, hidupi standar Tuhan. Itu artinya ibu takut akan Tuhan. Waktu kita tunduk kepada firman Tuhan, itu artinya kita hidup takut akan Tuhan.
Bagaimana hidup takut akan Tuhan? Bukan karena saudara rajin ke gereja, pintar bahasa roh. Kalau Anda tidak melakukan firman, maka engkau tidak hidup takut akan Tuhan. Lalu dia bilang, oke Bu, biasanya kalau suami pulang marah malam-malam, saudara dia marah, dia maki-maki suaminya. Buka pintu sambil maki-maki suaminya. Ya, tapi kali itu pendetanya bilang, ibu harus mulai tunjukkan kebaikan. Tapi kalau saya pengen marah, ibu nyanyi saja. Jadi kalau saya pengen marah, nyanyi saja. Jadi saudara, dia buka pintu jam 2 malam, suaminya pulang. Biasanya segala kebun binatang, kali itu tidak. Dia buka pintu, dia lihat di suaminya sambil dia nyanyi. Ajarilah aku ini saling mengasihi. Ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan tuh nggak enak, nggak gampang dan tidak mudah. Tapi ketika kita mau belajar mencoba, maka Roh Kudus akan memampukan. Suaminya kaget, biasanya maki-maki saya nyanyi sih, tapi gayanya ajarilah kami ini saling mengampuni. Dia bilang udah pulang, ya silakan masuk, saya sudah aturin makan tuh kalau masih lapar. Masih begitu sih, tapi nggak maki-maki lagi. Besok malam begitu lagi. Dia buka pintu, nadanya udah mulai turun. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Udah gak kayak kemarin. Dia lakukan terus saudara. Satu kali benar-benar dia sudah memenangkan hatinya. Tiap hari dia berdoa bagi suaminya. Suaminya pulang, dia sambil nyanyi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Mau mandi, saya siapin air panas ya. Tapi jangan disiram loh. Ya, mau makan, udah saya siapin makanan ya. Saudara, ini kisah nyata loh. Lalu satu kali suaminya cerita sama saya, ibu tahu, wah padahal hari itu saya sudah bilang, Tuhan kalau saya pulang malam ini dia maki-maki saya, besok saya ajak dia ke pengadilan, saya tuntut cerai, udah selesai. Saya nikah sama itu penyanyi dangdut di kafe. Beneran, saya pulang Bu. Dia buka pintu, ajarilah kami ini saling mengasihi. Dari situ dia berubah. Akhirnya suaminya itu penasaran. Istrinya makin baik. Makin dia bikin berulah, dia makin baik. Satu kali suaminya tanya, kenapa kamu bisa berubah? Istrinya bilang, saya ke gereja. Saya belajar tentang takut akan Tuhan. Suaminya ngomong, ajak saya ke gereja itu. Kenapa? Karena dia melihat betapa saleh dan sucinya perbuatan istrinya. Lalu dia tertarik untuk mengenal siapa Tuhan yang sudah mengubah istrinya. Dia ajak ke gereja, saudara tahu. Suaminya akhirnya bertobat jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa hidup memiliki hikmat Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Bilang kanan kirimu, takut akan Tuhan. Seberat apapun yang engkau mau lakukan, bilang terus hidupi standar Tuhan. Tuhan memberikan ganjaran atau hadiah bagi orang yang rendah hati, seperti yang tertulis di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang rendah hati dan taat akan Tuhan akan memiliki bumi karena dia akan kaya, terhormat, dan tidak pernah mati, baik itu mati ekonomi, mati kasih, mati kesehatan, maupun yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.